5, 4, 3, 2, 1, go. Hai, what's up sobat semua. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdana dari kita Ski Cats. Nah, ya teman-teman semua, sebelumnya aku pengen tanya kabar dulu nih. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Nah, jadi sebelumnya aku pengen memperkenalkan Ski Cats buat teman-teman sobat semua. Jadi Ski Cats ini adalah program baru kita, dan sekarang kita lagi ngelaksanain podcast perdana kita, yang dimana bintang tamunya adalah orang yang bisa dibilang sangat penting atau orang nomor satu ya di HIMSKI gitu, Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam. Langsung aja kita sapa. Halo Sobat Sejarah, gimana? Terima kasih kepada moderator yang sudah menyilakannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Azizul Hakim, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam 2022 sampai 2023. Terima kasih sebelumnya buat Tumazi ya yang udah nyempetin hadir walaupun di sela-sela kesibukannya. Terus juga tadi udah memperkenalkan diri juga. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam periode 2002-2023. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utama perbincangan kita pada podcast kali ini, mungkin boleh dong kayak sharing kesibukannya, terus organisasi yang lagi diikutin tuh apa aja sih gitu. Iya ya. Terkait sharing kesibukan sih nggak ada sih. Kita emang orangnya berusaha buat memfleksibelkan tuh. Jadi dalam artian apa yang memang udah jadi orientasi prioritas dan itu yang kita kerjain gitu. Tapi kalau masalah tentang organisasi, ya adalah beberapa organisasi yang memang kita ikuti selain di Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam gitu. Ya mungkin boleh tuh disebutin kayak organisasinya apa aja sih gitu, terus kesibukannya ngapain aja gitu kan. Coba mungkin biar organisasinya apa aja ya. Kalau terkait organisasi mungkin ya ada beberapa lah ya, maksudnya di setiap lini dari setiap sektor di kampus yang organisasinya aku ikut, seperti kayak misalkan di organisasi eksternal aku ikut PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terus di lini daerah aku ikut organisasi daerah Orda namanya, yaitu KMJC, Komunitas Mahasiswa Jabodetabek Cirebon. Lalu di ekstrakurikulernya aku ikut UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa KPM itu Korps Protokoler Mahasiswa. Terus di luar dari kampus aku juga ikut GMD itu Gerakan Mengajar Desa. Jadi kalau lebih seperti itu aja sih. Iya, berarti emang kegiatannya juga banyak ya. Mungkin kan teman-teman juga udah tahu nih kegiatannya banyak banget, organisasinya banyak banget, UKM yang diikutin juga banyak banget. Mungkin boleh sharing ke kita, mungkin teman-teman di sana juga pengen tahu kayak cara bagi waktu gimana sih biar kita tuh bisa bertanggung jawab di semua organisasi yang kita ambil gitu. Ya gimana ya, kalau terkait berbicara tentang bagi waktu, jujur aku sendiri juga kadang masih timbang tindih. Dalam artian kadang masih kepepet, belum bisa membagi secara benar-benar pembagian. Tapi namanya manusia itu punya yang aku sebutin dari kemarin, manusia itu punya orientasi, dan orientasi itu yang dijadikan skala prioritas gitu. Dan memang harus dipahami ketika kita memang terjun di mahasiswa, fungsinya mahasiswa seperti apa sih, waktunya mahasiswa seperti apa sih gitu. Tanggung jawab belajar dong, pasti kan, belajar akademik. Tapi kan ketika dibenturkan dengan orientasi kan beda-beda nih. Ada mahasiswa pengen di bisnis, maka di bisnis, jadi mahasiswa yang kuda-kuda, kuliah dagang-dagang. Ada misalnya mahasiswa di organisasi jadinya kura-kura, kuliah rapat-rapat. Ada mahasiswa yang pengen viral, jadinya kusut-kusut, kuliah syuting-syuting. Jadi kan artinya orientasi mahasiswanya banyak gitu. Nah tinggal dibagi aja, mana yang kamu pengen diprioritaskan dan mana yang pengen kamu kesampingkan tapi tetap jadi tanggung jawab kamu, kayak gitu sih. Berarti emang padat banget ya jadwalnya, terus tapi kita juga harus bisa bagi waktu dan jangan lupain status kita sebagai mahasiswa gitu ya. Organisasi boleh tapi jangan lupain urusan akademik gitu. Oh ya, sebelumnya nih, jadi pada podcast kali ini topik yang mau kita bawain itu pengenalan HIMSKI. Jadi kayak kita mau kenalin HIMSKI ke teman-teman SKI semua gitu yang nggak masuk himpunan. Kayak HIMSKI itu apa sih, ngapain aja gitu. Mungkin biar lebih jelas langsung aja kita tanyakan narasumber kita ya. Gimana tuh? Coba jawab. Ya emang lagi-lagi pasti sosok ketua umum pasti selalu disimbolkan dengan sosok apa yang dipimpinnya, kurang lebih seperti itu ya kalau dalam bicara tentang manajemen organisasi gitu. Dan sebenarnya HIMSKI atau kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam atau Sejarah Peradaban Islam dan sebagainya macamnya gitu. Kita kenalan dulu ya sebelumnya. Teman-teman pasti kalau di
masa-masa sebelum menjadi mahasiswa kan pernah menjadi namanya siswa, dan memang ada beberapa organisasi ketika kita dalam masih ruang lingkup belajar ya, ada OSIS, pramuka dan segala macam gitu. Nah, HIMSI itu atau Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam ini sering diartikan kalau dianalogikan dengan dunia sekolah itu dengan OSIS. Artinya memang induk atau anaknya dari jurusan lah, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau di sekolah kan yang ada jurusan itu SMK ya, sekolah menengah kejurusan ya. Di SMA juga ada kan IPA IPS gitu, tapi biasanya masih satu cakupan kan, OSIS gitu kan, OSISnya masih satu cakupan mau anak IPA IPS gitu. Nah kalau di jurusan itu beda, tapi ada pengidentifikasian. Jadi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam berarti punya wadah dari mahasiswanya itu ya HMJSKI, begitu juga jurusan-jurusan berikutnya, kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah di HIMSI sendiri memang ada yang bisa dibahas secara kultur dan memang ada yang dibahas secara struktur gitu. Nah kalau kita berbicara tentang struktur banyak gitu, ada ketua umum, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, dan di HIMSI itu ada 6 departemen. Yang pertamanya departemen dalam negeri, departemen luar negeri, departemen keilmuan, departemen kominfo, ekonomi dan usaha kreatif, serta juga departemen kebudayaan dan olahraga. Nah di departemen kebudayaan itu memang identik banget sama yang namanya keanggotaan. Tapi di tahun kepengurusan memang benturan-benturan advokasi itu, isu-isu advokasi mulai bergejolak ya, sehingga aku sendiri lebih mengarahnya itu kalau bentur-bentur advokasi itu masuk ke dalam ranahnya dari Departemen Dalam Negeri, selain memang membahas tentang proker keanggotaan. Kalau proker keanggotaan kan udah jelas tuh, kayak nanti ada orientasi mahasiswa baru, bagaimana Departemen Dalam Negeri ini bisa mengolah atau sebagai jembatan ke mahasiswa baru. Ada Forsat, forum silaturahmi, di mana Departemen Dalam Negeri ini bisa sebagai jembatan ke senior-senior, ke alumni-alumni. Ada juga pengkoordiniran pembuatan PDH, ini yang kita pakai namanya PDH, gitu juga. Terus ada juga Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri ini sebagai diplomator. Kalau Departemen 1 sebagai diplomator, Departemen 2 ini sebagai diplomator. Departemen 1 sebagai konseptor, Departemen 2 itu sebagai diplomator. Jadi dia sebagai diplomasi lah, utusan-utusan dari HIMSI. Nah, biasanya itu ke situs-situs yang menjulang dari jurusan. Seperti contohnya kayak Keraton Kanoman, Keraton Kesepuhan, dan juga tempat-tempat yang di situ ada nilai-nilai sejarahnya gitu. Terus ada juga studi banding dengan HMJSKI di universitas lainnya kayak gitu kan, atau juga dengan instansi kebudayaan, dinas kearsipan dan segala macam. Terus ada Departemen Keilmuan. Nah, Departemen Keilmuan ini kita sebutnya enaknya eksekutor lah. Kalau Departemen 1 tadi konseptor, Departemen 2 diplomator, dan Departemen 3 ini kita sebutnya sebagai eksekutor, karena memang jantungnya dari sejarah kebudayaan adalah keilmuan. Makanya proker-proker dari berbau keilmuan ini berbau dengan eksekutor semua dan eksekusi semua gitu. Seperti ada sekolah sejarah, ada semarak akbar, ada ngobrol webinar, ada kajian-kajian gitu. Jadi inilah sebagai isi atau sumber gitu. Kalau dulu namanya Departemen Heuristik. Heuristik itu kan artinya kan pengumpulan data-data ya. Cuman di kepengurusan sekarang namanya itu Departemen Keilmuan. Terus ada Departemen Kominfo. Nah, Departemen Kominfo ini sebagai kita sebutnya enaknya kreator, mungkin orang yang berkreasi ya, karena sering diidentikan dengan publikasi antara virtual ke manual dan sebaliknya dari manual ke virtual. Jadi kita sebutnya sebagai kreasi karena konotasi dari kata kreasi itu kan menggabungkan dua unsur baru gitu. Nah, bagaimana Departemen Kominfo ini bisa mengemas hal-hal apa aja yang ada di HIMSI dalam bentuk dunia-dunia virtual gitu kan. Dan banyak sebenarnya di Kominfo kan, ada kayak podcast, terus ada juga kayak pelatihan desain grafis yang berbau itu dengan dunia-dunia visual gitu. Terus ada juga Departemen Ekonomi Usaha Kreatif tuh. Nah, itu sebagai usaha lah. Di situ memang tempat karya-karya kewirausahaan kayak gitu. Ekonomi yang bisa dikelola oleh Departemen 5 gitu. Terus ada juga Departemen Kebudayaan Olahraga. Itu sebagai kita sebutnya inovator, mungkin inovasi. Bagaimana teman-teman di Departemen Kebudayaan Olahraga ini bisa menyaring
minat bakat dari anak-anak SKI gitu, karena anak SKI itu nggak melulu tentang sejarah gitu, ada hal memang yang mereka punya potensi dan itu yang menjadi dikembangkan, diasah, diinovasikan oleh teman-teman di departemen. Jadi kurang lebihnya kalau secara struktural seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang secara kultural itu banyak sekali sih himpunan mahasiswa sejarah budaya Islam, karena kalau kita sebut ke atas dari sebelumnya aku tuh ada Tum Fami, sebelumnya ada Tum Rizal, sebelumnya ada Tum Majid, ada Tum Nazil, terus Teh Ulfa, Tum Ulfa, ketua Himski yang perempuan, ada Kang Farihin juga dulu ketua umum Himski yang 2 periode, bahkan sebelum Kang Farihin juga ada lagi itu. Nah, memang punya kultur bahwasannya anak SK itu ya selalu dikaitkan dengan organisasi gitu, kulturnya ya. Kayak ya gitu, kayak kalau nggak organisasi, kayak kalau nggak masuk SK yang ikut organisasi itu agak beda gitu. Mungkin dari situ tuh makanya mahasiswa SK itu punya keidentikan yang agak sedikit beda tuh dalam apa ya, khususnya di lingkungan Ormawa Institut maupun fakultas. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi walaupun kembali lagi orientasi mahasiswa itu kembali ke pribadinya mahasiswa itu pribadi secara sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Himski itu himpunan itu bisa dibilang ya kayak OSIS. Kayak OSIS, benar-benar. Iya benar. Kan kalau OSIS itu kan satu sekolah, mencakup satu sekolah. Cuman kalau kita ini dalam satu kampus dibagi Dalam lagi satu beberapa kampus, jadi benar. fakultas, terus di bawah fakultas ada lagi jurusan, Ada jurusan. jurusan. Oke. Terus juga bisa dibilang tadi ada di Himski itu juga ada macam-macam departemen ya. Kayak departemen dalam negeri, luar negeri, Benar. keilmuan, kominfo, Benar. sama ada kebudayaan dan olahraga, terus ada usaha dan ekonomi kreatif juga ya. Tadi kan udah disebutin sama Ketum juga nih, bahwa di dalamnya itu ada banyak lagi tuh kayak mereka melakukan ini, melakukan itu. Jadi aku pengen tanya nih, kayak manfaat dan tujuan dengan adanya itu apa sih buat kita mahasiswa yang ikut himpunan sama buat teman-teman SKI lainnya gitu, mungkin bisa dijelasin. Nah, untuk dari tujuan dan manfaat itu sendiri sih menurut setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau yang benar aku rasain sendiri adalah memang apa yang kita tidak temukan di akademik kampus belajar itu ada di Himski, ada di organisasi, seperti itu poin nomor satunya. Terus di poin nomor 2-nya ya kita menambah relasi gitu, menambah relasi yang belum kenal, terus yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal jadi akrab, yang akrab jadi apa sih, bestie kan. Mungkin kurang lebihnya ya seperti itu sih. Terus juga ya apa ya, bisa mempersonal branding lah ya, bisa mempersonal branding gitu. Apalagi dan kita juga apa ya, bisa tahu sejarah bukan hanya di mata kuliah doang kayak gitu. Sejarah bagaimana kita langsung ke jelajah situsnya, sejarah langsung bagaimana kita diskusinya, sejarah langsung bagaimana kita ikut seminarnya dan segala macam. Jadi kurang lebih manfaatnya itu sih. Dan banyak sih sebenarnya manfaat-manfaat, tetapi kan apa yang orang rasakan pasti manfaatnya itu beda-beda. Tapi kurang lebih ya sederhananya seperti itu gitu. Nah, manfaatnya nih kalau buat teman-teman SKI yang nggak ikut himpunan nih, kayak yang tadi disebutin oleh Ketum Aziz dari Departemen Budaya dan Olahraga, kan mereka kan mengadakan minat dan bakat di dalam, yang di dalamnya itu ada tari, ada hadro, yang katanya kan ada hadro, terus ada futsal, terus ada apa lagi? Ada gamelan, terus ada Mobile Legends juga. Nah itu kan bisa tuh kayak teman-teman SK yang lain tuh bisa ikut gitu ya, bisa ikut join, bisa nyumbang bakatnya mereka gitu. Nah yang nanti gimana kita salurkan gitu. Nah terus juga tadi ada departemen dalam negeri yang mengurus kayak kebutuhan, ada mahasiswa baru yang mau gitu supaya berjalannya acara gitu, supaya lebih dekat gitu, lebih bisa mengenal gitu maksudnya. Terus kalau kayak departemen luar negeri nih, di luar negeri kita menjalin relasi keluar gitu, kayak di karaton maksudnya, maaf, di keraton ada keraton Kanoman, keraton Kasepuhan, dan ada 2 keraton lagi lainnya. Nah kita bisa nih menjalin relasi ke sana, terutama apalagi kita ini sebagai mahasiswa sejarah di Cirebon ini termasuk yang beruntung bisa dibilang, karena di Cirebon ini selain tempat sejarah strategis juga, dan memang banyak pengetahuan lah yang bisa digali gitu ya mengenai sejarah-sejarah gitu. Jadi itu sih ya kurang lebihnya manfaat dan juga tujuan dari kita kalau internal maupun eksternal buat teman-teman SKI ya gitu. Nah sebelum ditutupnya podcast perdana ini, boleh dong kayak ceritain gitu sejarah Himski mungkin gitu ya. Coba boleh itu cerita sedikit sebelum kita tutup. Ya apa ya, kita bicara sejarah Himski, kita juga masih baru sebenarnya di Himski, baru kemarin sore. Ya baru 2 tahun di Himski itu.
Ya sedikit aja sih, mungkin terutama ya semua HMD itu sama, dalam artian sama ya, mereka sama-sama induk dari jurusannya dan sama-sama ya terbaik lah untuk mahasiswa yang ada di jurusannya. Cuman di SKI sendiri ya itu kita kilas balik ya, di ketum-ketum sebelumnya, di pengurus-pengurus sebelumnya itu memang udah menorehkan suatu tinta sejarah yang itu menjadi parameter di kepengurusan berikutnya untuk jadi lebih baik lagi gitu. Misalkan ya kayak dulu di zaman Tumajid yang waktu itu sebelum pandemik tuh, terakhir offline itu kan pengurusan Tumajid ya. Ya waktu itu semaraknya itu sangat bagus banget, mengundang Jastrowi, terus Buya Syakur, terus di sebelumnya Tumajid ada Tum Nazil juga yang undang Suijo Tejo di semaraknya. Memang kalau SKI memang identiknya dengan semarak, dia terkenalnya itu kalau pandang luar semaraknya ya, karena memang memframing semarak tuh kayak acara besar gitu, acara besar dan acara terakhir tahunan gitu kan, jadi lebih ke identiknya gitu. Dan kemarin di angkatan Tuh Fahmi juga mengundang Jastrowi juga, terus mengundang beberapa UMKM yang ada di Ciayu Majapuni, terus juga kita vaksin juga gitu. Tapi sempat agak sedikit berhenti ya ketika di angkatan Tung Rizal itu dulu bukan semarak tapi historical event, karena memang pada saat itu sedang pandemik dan agak sulit memang untuk kita mengundang massa di kampus, dan relasi-relasi juga memang pada saat itu agak sedikit sulit sih. Jadi kayak yang tadinya offline terus tiba-tiba ada pandemi mungkin ya, karena itu jadi ada kesulitan. Mungkin boleh salam-salam buat ketemu-ketemu yang itu kemarin. Iya, maksudnya mau ketemu kemarin. Terima kasih ya, kita selalu minta masukannya dan dukungan buat pengurusan sekarang, support, dan buat nantinya ya yang terbaik juga buat SKI gitu kan, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di SKI semua. Ya, amin. Semoga di kepengurusan tahun ini lebih maju lagi dan lebih berprogres lagi, pokoknya lebih baik lagi gitu ya intinya. Nah, jadi sebelum kita tutup pada podcast kali ini, aku juga pengen sedikit promo nih tuh. Mangga promo. Iya, dari dalam negeri ya, tadi kita bilang, karena kan dia mengaktifkan, menguruskan kan. Jadi ada yang namanya PDH nih, yang kayak kita pakai, kayak saya pakai. Jadi buat teman-teman SKI ya yang nantinya mau dipakai buat KKN, buat apa lagi tuh? Buat PPL, buat misalkan ada kerja kelompok, segala macam. Kita open pre-order PDH sampai tanggal 5 April ya. Nanti bakalan kita kolektifin buat yang mau mesen gitu ya. Nanti mungkin kita taruh nomor di bawah ini ya, bisa dihubungi ke nomor ini. Oke. Sebelumnya aku pribadi pengen mengucapin terima kasih nih buat Aziz yang udah nyempetin hadir. Terus selain dari aku, dari teman-teman tim yang lain juga, tim podcast ini ngucapin terima kasih buat udah mau hadir di podcast kali ini. Nah, mungkin sekian podcast kali ini. Kita bakalan hadir lagi di pertemuan nanti gitu di podcast selanjutnya. Jadi see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.